Ya. Mr. Bean. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis bab 7 sebenarnya kita hari ini, yaitu hadis tentang silaturahim. Hadis tentang silaturahim, menyambung kasih sayang. Ar-Rahim itu kasih sayang. Cuma tadi seperti yang disampaikan, sebelum kita masuk hadis silaturahim, kita ulang lagi. Apa itu hadis? Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ya, sebenarnya dan ketetapan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Pelajaran ini di bab 3 ya. Nah, tapi kalau kita masuk bab 7, bab 3-nya harus paham dulu ya. Kita belajar hadis jauh-jauh tapi pengertian hadis belum paham. Ini harus paham dulu ya. Perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pengertian hadis. Pengertian hadis. Kemudian kita lihat hadis di bab 7. Hadis tentang silaturahim, bab 7 halaman 89 atau 90. Hadis tentang 89. Hadis tentang silaturahim. Kita lihat langsung ke hadisnya, halaman 90. Nah, ada hadis di situ. Nah, sebelum lagi ya, ini pengertian hadis. Tentunya berbeda dengan Al-Quran. Hadis berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran apa? Kalau Al-Quran pengertiannya? Ayo, kalau hadis kan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis. Kalau Al-Quran sekarang? Ayo, siapa yang bisa? Al-Quran adalah wahyu Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Secara bahasa bacaan. Ya. Halaman 60 ada. Ya, ini kan kita mengulang ya. Dicatat juga beda ya. Di catatan ada. Di halaman 60 ada. Nah, tapi ketika ditanya bingung ya, karena ilmunya hafalan. Kalau enggak hafal ya lupa. Jadi kalau Al-Quran itu firman Allah, kalamullah. Kalau hadis perkataan dari Nabi Muhammad. Ya, bisa perkataan, bisa perbuatan, dan bisa ketetapan. Apa maksudnya ini? Nanti yang dijelaskan ya. Apa maksudnya perkataan, perbuatan, dan ketetapan? Ya. Ini apa nanti ya? Kita lihat hadis tentang silaturahim. Artinya, atau mau dibaca dulu hadisnya?
Kita baca dulu sekali teks hadisnya ya. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sarrahu an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah. Ya. Jadi kalau baca hadis itu tidak seketat baca Al-Quran, tajwidnya ya. Yang tajwidnya harus betul itu baca Al-Quran. Kalau baca hadis itu ya seandainya tidak pas gunnahnya, ikhfa'nya tidak terlalu berpengaruh ya, karena dia memang bukan Al-Quran. Kemudian artinya dari Anas bin Malik, dari Anas bin Malik ya, dari Anas bin Malik. Apa? Dari Anas bin Malik kemudian berkata. Siapa yang berkata? Yang berkata siapa? Ini ada kata berkata. Yang berkata ini siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik. Anas anaknya Pak Malik. Bin ini artinya anaknya. Bin itu anaknya. Anas bin Malik, Anas anaknya Pak Malik. Ya. Gitu. Jadi binti kalau perempuan. Kalau perempuan Ivana binti bapaknya siapa? Ya, kalau laki-laki Rafi bin itu anak dari. Anak laki-laki dari itu bin. Kalau binti anak perempuan dari Pak Malik. Kalau bin untuk anak laki-laki. Kalau laki-laki bin. Kalau anak perempuan binti. Nah, dan dari Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik, apa kata Anas bin Malik? Saya mendengar. Nah, saya mendengar. Jadi Anas bin Malik mendengar, ya. Mendengar apa? Mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda. Anas bin Malik mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Barang siapa menghendaki menginginkan, mengharapkan, diluaskan rizkinya dan diberkahi umurnya, maka hendaknya dia sering
silaturahim. Dalam kurung HR Bukhari. Nah, ini hadis, ya. Ini hadis. Tadi hadis di awal kita sebutkan ada perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau hadis ini, yang ini bagian yang mana? Bentuk yang mana? Perkataan atau perbuatan atau ketetapan? Hadis? Apa ini? Perkataan Nabi kah? Perbuatan Nabi kah? Atau ketetapan Nabi? Yang ini? Perkataan. Apa buktinya? Buktinya saya mendengar, kata Anas. Anas bin Malik mendengar. Yang bisa didengar itu apa? Perkataan, suara, ya. Apa yang dikatakan Nabi? Barang siapa menghendaki diluaskan rizkinya dan diberkahi umurnya, maka hendaknya ia sering bersilaturahim. Ini perkataan Nabi yang didengar langsung oleh Anas bin Malik. Paham tuh? Oke, alhamdulillah. Paham ya? Ini perkataan Nabi yang didengar langsung oleh Anas bin Malik. Itu. Nah, tadi di bagian-bagian hadis ada namanya sanad, ada namanya matan, ada namanya rawi, ya kan? Perawi. Bab 3 tadi. Ada? Bab 3, bab 4. Bab 3, bagian-bagian hadis. Apa itu sanad? Apa itu matan? Dan apa itu perawi? Mustalaah. Diulang ya. Hadis ini sanadnya adalah Anas bin Malik. Matannya, isi hadisnya dari barang siapa yang menghendaki diluaskan rezekinya dan diberkahi umurnya, maka hendaknya ia sering bersilaturahim. Ini matannya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seorang ulama perawi hadis. Ini sanad, ini matan, ini perawi. Paham tuh? Bedanya perawi dengan sanad, ya. Hadis tadi adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh ya. Selain Nabi nggak jadi hadis. Misalnya sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan sesuatu, itu bukan hadis. Tidak bisa disebut hadis, tapi hanya Nabi. Umar bin Khattab misalnya, dia menyampaikan suatu kalimat yang sangat bagus, itu bukan hadis, tidak boleh disebut hadis. Hadis saya dari Nabi Muhammad. Oke. Nah, Nabi Muhammad itu hidupnya kapan? Gini, sekarang tahun 2022, ya kan? Sekarang tahun 2022. Nabi Muhammad itu hidup tahun berapa? Ada yang tahu? 1009. Ayo, ini Masehi loh ya. Tahun berapa? Pintar ini murid baru. Nabi Muhammad itu masa hidupnya sekitar tahun 571 Masehi. 571 Masehi.
Ini saat tahun 570 Masehi itu perkiraan adalah saat tahun gajah kalau saya. Tahun gajah sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Sesaat sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Itu tahun 570 Masehi. Sekarang tahun 2022. Nabi Muhammad usianya 63 tahun. Berarti kalau tahun 571 lahir, 63 tahun kemudian wafat. Jadi kira-kira wafatnya tahun berapa? Ini tambah 63 aja kan? Iya. Ya, Pak. 634 Nabi wafat. Jadi Nabi wafat tahun 634. Sekarang tahun 2021 sudah berapa lama Nabi meninggalkan kita? 2000 tahun. Oh. 2022 dikurang 634. 1412. Ini Masehi ya. 1400 tahun yang lalu Nabi wafat. Ya. Jadi tidak ada lagi orang yang bertemu Nabi setelah 1400 tahun yang lalu. Karena Nabi sudah wafat. Tidak ada nabi baru ya. Nggak apa-apa. Nikmat. Ya. Jadi bagaimana? Nah, Imam Bukhari ini kapan adanya? Lahirnya kapan? Imam Bukhari ini juga tidak pernah bertemu dengan Nabi ternyata. Imam Bukhari ini ulama yang kalau tidak salah beliau hidup di sekitar abad 800 atau 900 kalau nggak salah ya. 800-an, jadi sekitar 200 tahun setelah Nabi wafat. Jadi nggak pernah ketemu dengan Nabi, gitu ya. Nah, nanti dicek lagi ya, Imam Bukhari itu masa hidupnya kisaran tahun berapa. Yang jelas Imam Bukhari sendiri tidak pernah bertemu dengan Nabi. Nah, ini Imam Bukhari meriwayatkan hadis Nabi. Tapi Imam Bukhari tidak pernah bertemu dengan Nabi. Yang bertemu siapa? Yang bertemu dengan Nabi siapa? Anas bin Abdul Malik. Ini sahabat Nabi karena mendengar langsung dari Nabi. Nah, kemudian Anas bin Malik ini menceritakan ke orang lain. Ke orang lain sampai kemudian Imam Bukhari yang terakhir, yang kemudian Imam Bukhari ini menuliskan dalam kitab Sahih Bukharinya sehingga sampai saat ini, gitu. Nah, ini bedanya perawi dengan sanad. Kalau sanad orang yang mendengar langsung atau melihat langsung Nabi. Kalau perawi ini orang yang menuliskan. Bisa jadi menuliskan di dalam kitab-kitabnya sebuah hadis. Dan belum tentu perawi ini atau rata-rata perawi hadis itu tidak hidup sejaman dengan Nabi. Tapi kalau sanad itu pasti sejaman dengan Nabi. Pernah bertemu dengan Nabi dan melihat Nabi, mendengar Nabi. Itu sah. Paham tuh? Aisyah